dari tadi kan kita udah ngobrol banyak nih bang, ya kan. Kebetulan nih temen gue ada yang ngirim sesuatu nih bang nih. Apa tuh? Nih bang, minuman nih namanya susu melon jelly. Iya enak tuh susu. Kalau yang ini kopi susu Regal bang. Ada juga nih makanannya nih gue dikasih. Ini tapi gue bilang kenapa susu melon jelly karena ini kan di dalam kemasan botolnya ini kayak ada jelinya nih. Nah, kalau mau nyobain rasanya, gue juga nggak tahu rasanya gimana. Mungkin Bang Bintang nih yang mau nyoba langsung. Ya. Dan temen gue juga ngirimin makanan nih, namanya rice box chicken brown sauce sama cheese press nih. Kalau lo mau lihat nih. Oh iya jangan lupa kalau misalnya belum mau pesan, ntar gue cantumin di deskripsi namanya Pandemi Kitchen. Ntar gue taruh menunya sama semua harganya, ntar gue taruh di situ. Wangi nih. Wah, ini boleh dicobain dulu nih bang. Bener wangi. Boleh dicobain dulu nih. Lu mau cobain yang mana nih bang? Coba dong. Yang susu enak. Yang susu nih. Kayak mungkin kasih es enak banget bang. Esnya rasa kelapa bukan nih? Wah bukan rasa kelapa. Es batu kelapa, susu melon jadi Nih, gue nyobain ini nih, yang kopi susu Regal nih. Bang Nanang nyobain apa itu dia? Cuma dari tadi udah nyobain kelapa muda aja, ini udah. Ayo bang, dicoba dulu bang. Dibukain. Dia bisa buka sendiri. Ini cobain nih ya. Iya, cobain. Set asli ini segar baliknya. Wah, enak banget sih. Baca nih kopi susu Regal. Jadi ini susu mantep sih. Segar banget asli nggak bohong. Dari susunya berasa kentalnya, manisnya. Nah sayangnya nih jelinya susah keluar, jadi gue juga bingung. Kudunya pakai sedotan Iya, kayaknya. betul. Masa jadi kodok ya kan? Pakai sedotan enak nih. Nah, jangan lupa ya, lu kalau misalnya mau mesen, nama Instagramnya Pandemi Kitchen. Oke nih lanjut lagi nih, masih sama Bang Bintang nih. Tadi sebelumnya karena Bang Bintang aus, mohon maaf. Tadi sebelumnya minum dulu Bang. Minum dulu. Iya. Soalnya manusia juga, ngomong terus kan seret gitu. Kebetulan juga ini titipan katanya, Bang sekalian Bang minuman nih sama makanan buat Bang Bintang. Iya, buat bintang tamu. Iya. Nih lanjut gimana nih Bang jadinya Bang? Nah, jadi gini bang, kan Jakarta udah bentuk nama sis tuh kan udah lama. Sampai detik ini lu sama anak-anak lu lah, terakhir lu ribut tuh kapan? Terakhir ribut ya pas ulang tahun sih, ulang tahun kemarin. Itu terakhir bener ulang tahun kemarin lah. Itu terakhir ribut, ya bener-bener ribut ya. Ribut udah terakhir. Di mana tuh Bang ributnya? Di Kelapa Dua, arah mau ke mana ya? Pokoknya di salah satu daerah aliansinya tongkrongan lah. Mulan si musuh Bang Bintang sendiri tuh. Ya. Itu sih terakhir. Boleh lah sedikit diceritain. Ya ceritanya lagi live nih, terus tiba-tiba ada yang mantek. Ya ada yang mantek ya itu. Dari situ ya udah terjadi benturan, gesekan, didempetin gak mau. Dari kawan gue yang mau nggak ikut, tetap gue dibobor sama itu yang dia bilang itu. Makanya gue penasaran, ya ribut di Bogor ya seperti itu. Emang bener nyata depan mata gue juga pernah. Nah kalau yang di depan mata nih, yang pernah lo alamin Bang gimana tuh? Pak, gue ngikut daerah dekat rel kereta, nggak tahu apa namanya, tongkrongannya apa. Rel kereta daerah mana? Daerah Bogor juga. Oh Bogor juga. Ya, itu temen sama temen, gue kan tamu di situ. Temen sama temen namanya itu masalah apalah, dapat HP apa dapat apa nih lagi ribut nih. Nah nggak ada yang mau aku ya di situ main bacok-bacok kan, itu bener-bener depan mata gua. Itu teman sama teman. Iya, temen sama temen main bacok-bacok kan sampai bajunya pada robek, pada ini cuman nggak berdarah. Tuh gua dari situ heran, sampai gua bilang lu bang, yang kayak gitu bang teman sama temen malu-maluin aja lu ada tamu. Sampai gua bilang kayak gitu ya karena tau emang udah habitat dia seperti itu ya kayak gitu. Mungkin bercanda orang sono gitu kali. Iya. Mungkin gitu nah. Iya. Bercandanya isengnya kayak gitu. Jadi setiap daerah
punya ciri khas sendiri Pak. Makanya orang bilang juga kita main ke suatu daerah atau suatu tempat atau suatu pulau Pak, ya kita harus ngikutin kata orang itu Pak. Cuman ya ngeri juga Bang, soalnya kan di situ ya gimana ya, emang ribut bener-bener. Ini jalur sono kan bener-bener sepi, itu ribut kanan kiri tiba-tiba dikagetin. Nah, ada lagi tuh yang satu depan mata gua, sampai gua tarik abang gua, sampai gua tarik nih, abang gua sampai gua tarik, itu masih ngebacokin orang, udah nyemplung ke kali, itu masih dibacokin aja, itu sampai dia gua melin karena apa? Karena gua pikir dia kena, itu di tangannya darah hitam, bener-bener hitam darah. Gua kata lukanya dia, kan gua bilang bang jangan maju paling depan. Udah gitu tau pas dia bukan darah dia, tau darah musuhnya dia. Tapi hitam tuh bang, bener-bener hitam dulu, bener-bener hitam, bener-bener cuci depan gua ya, itu darahnya. Sampai nyebur kali, sampai dimasukin ke dalam. Biar dia diambil-ambilin. Itu abang gua ya. Yang gua salut, yang gua lihat yang enggak dibacok nggak ngapa-ngapa, ya itu yang gua lihat. Nah tapi kalau lu sendiri nih bang, nah pernah kagak sih berantem bener-bener nih lu duet langsung sama orang yang punya ilmu kebal gitu? Pernah sekali, cuman ya gua dapat pesan ya sama abang gua, kalau orang yang punya ilmu kebal ataupun ilmu yang kebal senjata tajam, lu jangan pernah bacok lihat matanya. Lu bacok aja, nggak usah ngeliat matanya atau ngeliat mukanya. Apalagi satu yang ditanamin sama abang gua ya, kalau misalnya ribut, gua pasti bang, gua kalau ribut nih pasti selalu jilat benda yang gua pegang. Karena setajam-tajamnya senjata tajam, paling tajam yaitu lidah. Dia bisa menyakiti, tapi tidak berdarah. Sama seperti ini ya, kalau misal lu jilat ya, lu kalau percaya lu baca doa ya, insya Allah ya itu yang lu bacok tembus ya. Alhamdulillah itu ya udah gua lakuin, ya tembus. Bukannya maafnya yang udah korban nih ya kan, yang gua bacok yang katanya punya pegangan baru ngisi apa gimana ya. Kalau namanya Allah yang udah berkehendak, takdir lah ibaratnya. Iya, mau nggak mau ya lu darah. Dari senjata udah walau-walau. Karena nggak ada senjata tajam apapun yang bakal mematikan tanpa izin Allah. Itu sih kalau gue bilang. Karena emang gue udah ngerasain sendiri. Bukan apa-apa ya, karena gue minta pertolongan sama Allah. Dan balik lagi juga pun kita sama yang kuasa sama Allah juga. Dari tanah balik lagi ke tanah tuh. Jadi lu kan udah lama nih bang, Jakarta berdiri nama tongkrongan lu nih sampai detik ini. Bener-bener lu terakhir ribut nih sama anak-anak lu tuh waktu pas kapan lu? Waktu nggak tahu tanggal lah pokoknya ya, udah agak lama juga lah, udah berbulan-bulan juga. Di Jakarta Pusat. Lumayan jauh tuh. Jakarta Pusat. Itu di situ anak-anak terpecah. Nggak tahu ributnya sama mana. Itu dia jatuhnya keluar dari gang. Setiap gang itu dia ada. Setiap gang itu dia ada. Gue diundang tuh sama anak sana juga. Bertamu Diundang. Cuman gue ditinggalnya dalam hal ya, kita nggak tahu daerah situ nih. Cuma kita paling depan. Nah di belakang juga masih ada anak-anak kepecah ya kan. Nah dari situ kepecah, jadi ributnya kepecah kanan kiri, depan belakang itu kepecah, itu bener-bener. Nah di situ untungnya gue megang. Dari situ tahan kan. Nah ada satu belum ngeh, udah tembak. Satu maju udah mau deket, dari situ mundur nggak tahu kabarnya, yang buat nahan doang sih, karena yang asli ribut yang belakangnya tuh. Nah dari situ sih udah diudak-udak ya, mau cabut karena emang banyaknya setiap gang keluar dipres-presin ya kan. Cabut, gue naik motor, tinggalan gue nyangkut di motor. Tahu-tahu dari suntik duluan sama kawan gue hanya ketinggalan. Nah dari situ ya mau gue naik di bumper motor itu. Bukan saking panik ya, saking nggak tahu jalannya, takutnya nggak kemana ya kan.
Memang benar-benar buta di situ, benar-benar Nggak tahu jalur lah. gede. Selaan situ Iya. atau gang-gang situ ya kan. Nah, ada saya tuh udah, oh ternyata begini ribut anak sini kayak gini. Oh ya udah, cukup tahu dan udah tahu aja udah. Dan nggak bakal keulang lagi. Iya, itu sih terakhir. Nah. Karena emang di situ sempet nggak tahu korban ada korban apa enggak ya, yang jelas sih depan mata Tapi di pihak juga anak-anak itu ada korban. nggak ada korban. Itu yang kepisah sama lu. Iya, itu kena kaki sama kena ya pokoknya di daerah kaki. Tahu tuh bang berapa jahitan? Nggak dijahit sih, kasih kopi doang. Wah itu udah ciri khas anak dulu banget tuh pasti Itu pakai kopi. itu ilmu STM kalau ya kan. Iya jadi Itu yang dipakai lu itu malam. bener. Malam. Seadanya aja. Iya. Pepaya lah, pepaya. Ada tuh Ditanya pepaya ya, ya. ditanya. Dikunyah itu mah ada. Oke bang lanjut Nah. lagi. Jadi kan lu terakhir ribut kan di Jakarta udah hampir berbulan-bulan nih bang. Jadi kalau gua boleh tahu sih sekarang kegiatan anak-anak lu tuh yang di Jakarta ya di luar konteks keributan lah. Itu apa sih bang kalau sekarang? Paling kalau sekarang ya kalau gue pribadi sendiri ya gue kerja balik ya, kalau misalnya lagi pengen nongkrong ya nongkrong doang sih, sekedar nongkrong. Cuman kebanyakan Kopi. sekarang lagi gila perempuan emang, Bucin, Itu lagi pada benar-benar, bucin aduh, diri sendiri. parah itu gila perempuan. Apalagi aduh, udah kalau namanya bahasanya ada dijulukinnya rumah agung. Itu udah benar-benar wah udah kacau lah. Gimana tuh bang? Bisa deskripsikan tuh. Ya maksudnya kalau gue mah gimana? nggak tahu ya, kalau itu mah anak-anak. Kalau gue mah pribadi kerja ya langsung pulang, ketemu keluarga ya udah. Oh sebelumnya udah berkeluarga nih bang. Udah punya anak? Udah punya anak satu, Alhamdulillah. Umur berapa tuh anak lu? umur 3 tahun 3 bulan. Nah mungkin dari situ udah punya pertimbangan atau bisa dibilang udahlah skip ya gitu. Nyari duit aja. Ya, Fokus kalau- lah ibaratnya. Kalau ribut ada duitnya ya Orang boy. enggak. Duitnya bukan sekedar duit Buat receh lah, pribadi. itu membuat ya adalah kalau misalnya gede kita terima, kalau enggak ya ngapain amat. Kita juga Sia-sia punya- juga kan. punya pekerjaan juga, Semuanya tanggung jawab juga di rumah. Benar, itu yang kita pikirin selalu di rumah. Udah itu aja sih. Nah, kan dari tadi kita lagi ngobrolin ya sama Bang Bintang, kita nggak tahu nih kayak Swiss sendiri berdirinya pasnya itu di tahun berapa Bang? Kalau di tahun sih dari 2000, kalau di gua ya dari 2016 ya itu udah terbentuk ya, udah terbentuk. Nah di situ bulan 5 makanya namanya 53, yaitu bulan 3 tanggal 5 Oh, iya iya iya. Bulan 3, tanggal 5 Mei. jadi makanya dibilang Swiss 3. Iya, sama sekalian gua nonton yang film itu tuh, tau nggak yang film mobil balap tuh, yang Crash. crash tuh, yang siapa? McQueen. Herbie. Herbie. Oh, Herbie, iya iya tahu tahu. Itu kan tahu. dia 53. Oh iya bener Nah bener. dari situ juga udah terpikir, wah pas banget nih. Udahlah. Pas banget lagi nonton punya inspirasi nih wah Itu yang kita 53 cari. nih. Iya bisa kayak gitu ya. Gitu sih. Nah, sebelum berakhir di cerita Bang Bintang nih, mungkin Bang Bintang sendiri ada nih Bang pesan-kesan lah dari diri lu nih buat anak-anak lu nih, khususnya anak-anak Swiss dulu sama temen-temen lu lah. Kalau gua sih pribadi gua ya, kalau buat temen-temen cuma satu, sombong boleh, asal jangan pada sombong. Itu aja sih. Mantap ya. Singkat sih. Saya kata dia kalau diartikan tuh dalam pemikiran konteks orang tuh banyak. Nah, Cuman di Jakarta sama Bang Bintang sendiri bisa kata itu singkatnya itu. Yang tinggal buat tergantung paham-paham. iya buat orang yang paham aja Bang ya, tergantung sama orang nih. Ibaratnya berdeskripsinya apa Anda gitu Pak. Hmm. Nah, kalau buat
kesan-kesan lu nih bahkan masih nih terjadilah ibaratnya tawuran pel antar tongkrongan atau antar sekolah. Nah kalau dari lu pribadi mungkin ada bang kesan-kesannya kan? Ya kalau gue dari pribadi udahlah stop, jangan nyusahin orang rumah karena belum tentu temen lu ada di depan saat lu lagi susah. Tetap balik lagi ke keluarga, karena yang selalu ada itu walaupun lu jauh, lu ada di mana tetap selalu keluarga yang paling terdepan. Itu sih pengalaman gue sendiri yang gue rasain itu dari keluarga. Lu jaga keluarga lu baik-baik, lu simpen, lu inget yaitu keluarga satu. Udah itu aja. Itu penting tuh istilah kata, mau lu susah, mau lu seneng ke, mau lu lagi keadaan apapun itu sebenarnya sih itu bukan teman yang nomor satu, tapi itu balik lagi ke keluarga lu sendiri. Itu istilah kata tuh temen atau sahabat itu istilah kata buat sharing lu cerita tentang lu ada masalah atau apa, tapi balik lagi semua tuh pasti di keluarga. Mau entah itu keluarga besar lu atau keluarga kecil lu itu. Tapi kalau diri lu pribadi nih bang, kan banyak nih siapa kata yang masih tahu atau yang gua dengar nih, lu kalau misalnya Swiss jalan, lu masih ikut ribut nih bang? Atau ikut turun? Kalau gua sih kalau buat ribut udah enggak ya. Cuman kalau Pribadi buat, udah enggak nih? ya kalau buat laporan anak-anak kalau mau ribut ya itu silakan aja. Cuman jangan di lingkungan sekitar di daerah ya, kalau mau jauh-jauh sekalian. Karena kalau misalnya ini tetap kalau misalnya itu pasti yang kecium, pasti yang bawa nama besar Swiss itu siapa? Itu pasti yang kecium. Nah makanya di sini Bang Bintang mau klarifikasi juga nih, istilah kata kan Swiss kan bukan anak-anaknya dari Bang Bintang sendiri atau tongkrongannya sendiri, dan Bang Bintangnya sendiri itu istilah kata udah nggak berkecimpungan lagi dengan tentang dunia keributan. Makanya Bang Bintang sendiri mau klarifikasi. Jadi istilah kata, wah nih anak Swiss nih rusuh di sini. Ya pasti yang awal lu cari kan pasti Bang Bintang lah atau teman-temannya itu udah Bang Bintang udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Soalnya dari dirinya Bang Bintang sendiri tuh dia udah punya tanggung jawab di rumah, itu keluarga, udah punya anak juga ya kan, itu udah tanggung jawabnya udah besar. Jadi makanya jangan mensalah arti apa-apa kalau misalnya yang bersangkutan dengan Swiss tuh jangan selalu ke Bang Bintang juga. Pasti di mana-mana juga banyak yang nanya ya, ini ikut-ikutan ya, cuma mau ikut-ikutan keluar aja jarang. Itu pasti karena satu ya, kalau semakin nama lu tinggi ya semakin besar pula yang lu hadepin. Ya satu nih pasti lu yang jadi kesalahan. Pasti apa-apa lu pasti itu gue udah alamin banget, pasti banget. Makanya gue nggak mau punya nama harum banget, nggak mau. Yang penting cukup dikenal sekitaran, yaudah itu aja. Itu aja sih. Nah, mungkin sekian nih cerita dari Bang Bintang Swiss 53 bang. Jangan lupa lu tonton videonya, dan jangan lupa juga nih sambil lu like, lu komen, Dan lupa jangan nyalain lonceng ke bola. Dan lu inget lagi nih, gua ngundang Bang Bintang ini bukan tentang ceritain pengalaman berikutnya Bang Bintang buat nyontohin lu harus kayak Bang Bintang nih, motivasi gua kayak Bang Bintang gua harus begini itu salah. Pemikiran lu jangan kayak gitu. Bang Bintang sendiri gua undang tuh dia mau ngasih tahu nih pengalaman dia yang dulunya berkecimpungan dengan tentang keributan itu dampak negatifnya tuh apa, dan istilah kata lu bentuk tongkrongan sendiri ini sendiri dan lu yang bertanggung jawab. Nah Bang Bintang sini udah menjelaskan betapa beratnya tanggung jawab itu membawa satu nama tersebut. Jadi lu ambil sisi positifnya, lalu buang jauh-jauh sisi negatifnya dari cerita Bang Bintang tersebut. Nah jadi cerita ini juga mengandung konten sensitif kan? Iya. Nah jadi udahlah, dari ini mungkin bisa buat jadi acuan Pel, buat bagi yang nonton atau orang-orang yang masih berkecimpungan ribut nih. Udahlah buang jauh-jauh lah.
Jadi intinya cerita dari Bang Bintang ini hanya untuk diingat, bukan untuk diulang.